Mohon kesediaan Randy untuk buka dalam doa. Randy, boleh toh tadi soalnya? Iya Kak, boleh. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan dan juga nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami hingga hari ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus sudah menyertai aktivitas kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan melakukan pembekalan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai pertemuan kami dari awal hingga akhir. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Kak Rian, Kak pakai laptop? Pakai HP. Mau bantu share screen? Iya, ini nanti saya yang pimpin. Cuma kalau saya share screen juga, tunggu saya coba ya. Apakah Atau bisa? saja sih yang share screen kalau memang kesulitan. Saya juga pakai HP soalnya, biar bisa pantau bagus. Kak saja. Oh iya Kak, minta tolong. Tunggu ya, mempersiapkan. Apa kabar, Butet, Randy? Baik, Kak. Alhamdulillah. Butet belum jadi vaksin tadi? Iya, Kak. Ada ditunda buat besok. Oh. Iya. Boleh datang lebih awal kalau mau besok. Karena tadi ada datang, antriannya panjang sekali. Kak saja antri itu 4,5 jam baru sampai di tempat vaksin. Tidak tahu kenapa tadi itu. Jadi kemungkinan besok juga antri sih, antri panjang. Tadi juga itu jam 1 sudah ditutup antrian gara-gara yang sudah duduk antri itu kan banyak sekali tidak dapat layani. Jadi dorong tutup tidak bertambah lagi yang masuk baru. Jadi mulai jam 1 itu sudah ditutup sampai jam 3. Jadi mungkin besok bisa pagi-pagi. Setelah jam 9 mulai buka itu. Kalau ada kendaraan sih, kalau tidak ada, bisa ikut dengan teman-teman itu yang naik bis. Lagi sih enggak, soalnya tadi juga tuh KTP soal ada Kenapa? katanya yang di Polda enggak antri. Tadi juga KTP-nya orang soal ada KC. Antri sekali. Itu Polda KTP dan untuk antri sekali. Kak pun juga KTP sudah kasih sih sama yang itu, apa setahu itu namanya yang dikasih nomornya yang di pamflet itu. Baru abis itu cuma mau ambil akang formulir begitu, abis itu baru duduk antri. Jadi cuma dapat ambil KTP, habis diambil KTP baru dikasih formulir begitu, dorong isi formulir, baru mulai antri di situ sih. Nggak ada yang di Polsek, Polres, kota sini? Kurang tahu kalau di Polres, kayak saya pikir apa dulu hari-hari tertentu saja kalau yang di Polres, jadi tidak ke sana tadi.
tidak tiap hari, kecuali Minggu. Oh, sama di Polda, berarti lebih bagus ke Polres kayaknya. Lebih dekat. Soalnya hari Sabtu kemarin saya antar Ade dengan Heral kan. Iya. Heral antar adenya Emi hari Sabtu itu. Cuma diantar pas cuma sedikit orang, sekitar siang-siang sih soalnya itu. Jam 2, hampir jam 2 lewat. Saya baru pergi kasih tinggal, tidak lama Ade sebuah telepon, selesai suruh jemput. Waduh, karena kurang orang. Memang cukup banyak sih, tapi tidak terlalu banyak sih itu. Oh. Di Polda juga kemarin katanya sedikit, maksudnya normal sekali, tidak terlalu banyak. Pelayanan cepat sekali. Kemarin, nanti hari tadi, itu tadi saja sempat tambah 2 tenda. Oh, mungkin bertambah terus ya. Iya, mungkin apa ya, dorang tahu deadline begitu, penutupan atau bagaimana. Iya, soalnya kan ini kan untuk memudahkan orang untuk vaksin gitu. Dan dibuka secara umum. Kalau yang lalu-lalu kan, itu kan diprioritaskan per orang yang kerja begitu. Per profesi begitu ya. Iya, profesi, jadi terbatas. Kalau bisa basisip ya basisip boleh. Ini dibuka umum, jadi orang berlomba-lomba untuk apa? Ya daftar gitu untuk vaksin. Ya bersyukur sih untuk dibuka begini. Iya. Tapi kalau sudah daftar, kemungkinan besar biar antri tetap akan terlayani gitu. Kalau misalnya tidak selesai hari ini, mungkin di besok akan didahulukan yang sudah terdaftar. Kalau ambil formulir itu saja Kak, belum terdaftar orang. Iya. Nanti so di meja terakhir itu baru terdaftar, nanti so di paling. Oh. Jadi orang tadi masih pegang formulir selama antri, nanti dikasih di meja, kan panjang sekali, nanti dikasih di meja sebelum suntik. Polda banyak ya. Saya tahu kemungkinan karena di kota, kalau di kota kan terlayani ya duluan awal-awal itu kan. Iya. Yang masyarakat ini baru bertambah. Tapi ya mau lihat kemungkinan sih. Teman-teman bisanya di mana. Kalau memang di sana sudah tertolong, karena ada teman-teman juga. Teman-temannya Derang Roy, sama Derang siapa yang bisa atur. Seminta tolong karena ada orang yang mungkin kenalan mereka. Para ya, polisi di situ. Untuk memudahkan sih. Tapi tetap kalau ada yang datang tetap untuk dilayani. Kalau kemarin saya datang di di Polres, yang Polres punya sih, tapi dibikin di apa ini kantor apa ini pelayanan ini untuk Polantas dibikinnya di situ. Setiap orang datang pasti ditanya mau vaksin, orang pasti akan mengajukan nama, ini siapa ini. Baru nanti dikawal, maksudnya didampingi begitu kan, ada orang petugas-petugas yang antar registrasi. Iya. Oke, nanti ya cuma sampaikan ke teman-teman sih supaya ikut. Kalau kemarin sih cukup cepat. Yang mungkin karena hari libur jadi orang kurang datang. Saya antar Ike dengan Heral antar adanya Emi. Hari Sabtu. Oke. Kak sama-sama share screen ya. Iya Kak, share saja. Mukaku yang kelihatan. Bisa begitu? Iya, boleh Kak. Kan orang bisa atur di sini Zoom-nya juga. Atau ada yang kasih miring di HP, sama kasih miring HP. Ada yang landscape HP-nya? Ya. Ya, terserah Kak saja yang memudahkan Kak.
Ya, oke, orang mulai sharing ya. Ini kurang lebih ada 16-17 halaman begitu DP pembahasan. Selanjutnya pendalaman Alkitab. Teman-teman mungkin yang Randy, Butet yang sudah baca atau baca sebagian begitu, yang sempat baca sebagian atau poin-poin tertentu, barangkali orang bisa sharingkan sama-sama terkait kerajaan yang diproklamasikan. Bagaimana teman-teman, ada yang mau dibagikan? Barangkali dari Randy ada, atau dari Butet. Boleh share secara keseluruhan setelah baca apa yang didapatkan. Boleh juga mungkin share per poin, begitu kan. Di sini ada beberapa poin, kurang lebih 6 poin, 7 poin. Maksudnya 7 sub bagian. Terserah teman-teman mau share apa saja yang didapat, atau mau share per bagian-bagiannya, atau apa yang terlintas ketika baca ini. Halo, ada? Ada yang mau sharing? Oke. Selamat bergabung, Yudi. Kalau belum ada yang mau sharing, berarti mendapat pertanyaan. Pertanyaan inti-intinya saja ya barangkali. Butet, mau sharing? Silakan. Sedikit boleh. Iya, silakan. Tadi sudah baca secara keseluruhan, cuma ada beberapa poin penting yang saya sendiri dapat. Jadi isinya di sini tentang penyertaan Roh Kudus untuk memberitakan Injil dari Tuhan Yesus begitu. Terus di sini dikatakan bahwa zaman kerajaan yang diproklamasikan. Arti proklamasi berarti ya zaman proklamasi bahwa Injil itu diproklamasikan ke seluruh bangsa sebagaimana yang Tuhan Yesus perintahkan pada saat Dia naik ke dan Dia Tuhan Yesus Ta'ala memberikan perintah itu kita dibiarkan, Dia juga berikan kuasa kepada kita dengan kehadiran Roh Kudus tiap kita. Nah, Roh Kudus itu yang akan selalu menolong, menyertai kita dalam tugas yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Itu Kak. Oke, terima kasih. Oke. Randy, Yudi mungkin ada yang mau tambahkan? Setelah baca ada yang didapat. Kak, saya. Iya, silakan Randy. Saya sudah baca secara keseluruhan, Kak, tapi cuma baru baca 1 kali, tapi saya ada dapatkan sedikit di sini bahwa banyak orang yang pada waktu itu
ragu-ragu tentang kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Banyak orang yang selalu berbuat dosa pada waktu itu karena mereka kurang percaya apakah Yesus tetap akan datang pada hari yang kedua. Namun Petrus selalu meyakinkan mereka bahwa Tuhan itu selalu menepati janjinya kepada orang yang percaya. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, oke. Selamat datang, Setio. Ya, Terang masih sharing ya hasil bahan yang Terang baca. Teman-teman yang lain barangkali jika masih ada waktu 10 atau 15 menitan untuk sharing sebelum masuk ke pendalaman Alkitab. Kalau belum ada, saya mau coba minta pendapat teman-teman. Barangkali teman-teman punya pendapat ketika ini. Saya tanyakan beberapa hal begitu. Apa yang terlintas saja barangkali ya. Yang ingin menjawab silakan. Teman-teman, menurut teman-teman kan dalam pembacaan ini apa kira-kira yang dimaksud dengan kerajaan yang diproklamasikan? Ada mungkin yang ingin menjawab? Atau kalau tidak menjawab mungkin mau sharing per poin juga silakan. Per subbagiannya. Oke, jika belum ada dari saya, di sini untuk yang bagian pertama itu, Kak Aryan mungkin bisa ke lembaran pertama. Ya. Kalau di sini di pengantarnya, di bagian pengantar kerajaan yang diproklamasikan sini, beberapa hal sih yang saya dapat itu sama seperti yang tadi sudah diutarakan Randy juga, Butet juga begitu. Di masa kerajaan yang diproklamasikan ini nanti sebentar mungkin Terang akan bisa tahu apa maksudnya itu kerajaan yang diproklamasikan. Di masa, kalau di bagian pengantar ini saya dapat di masa kerajaan ini, atau yang dalam hal ini kerajaan yang diproklamasikan di sini mulailah murid-murid begitu mengenal maksud dari janji-janji yang dulu ya, maksudnya mulai jelas begitu janji-janjinya di masa kerajaan ini. Mulai jelas itu janji-janjinya, mulai mengenal oh ini ternyata maksud-maksudnya begitu. Dan dorang itu kayak mengharapkan bahwa ini akan pas itu Tuhan datang yang pertama ya, itu akan digenapi secara utuh begitu. Akan digenapi secara utuh apa yang telah dibilang, apa yang telah dinubuatkan sebelumnya itu seperti nubuat tentang bangsa, nubuat tentang umat, tempat kediaman Allah, gitu. Kerajaannya begitu. Ini dorang harapkan digenapi sepenuhnya begitu. Nah nyatanya ternyata ada hal-hal yang memang sudah digenapi, ada juga yang belum begitu. Dan justru itu awalnya yang kayak sudah optimis begitu, oh ini ternyata jawabannya ternyata di situ murid-murid sempat down begitu karena
di situ setelah Tuhan datang ternyata Tuhan mati begitu. Nah, karena mereka juga belum paham bahwa maksudnya belum terlalu mengerti barangkali menurut saya setelah saya baca bahwa memang dia harus mati begitu. Sehingga mereka kayak down begitu ketika dia Tuhan mati begitu, kayak oh tidak ada harapan lagi kayaknya ini kerajaan ini, padahal belum tergenapi sepenuhnya begitu. Dan ya begitulah keadaannya. Memang kelihatannya sih kalau di sini maksudnya kelihatannya juga dalam kisah Alkitab bahwa secara kelihatan bahwa saat kematian Tuhan itu kelihatannya memang Tuhan kalah sih di situ. Maksudnya pas Tuhan mati itu kelihatannya memang ya kalau secara terangnya kok maksudnya ngunipe raja begitu dibunuh oleh kerajaan yang lain begitu. Memang kelihatan secara fisik begitu. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Itu memang salah satu rencana yang memang harus dilalui begitu untuk mendapatkan kerajaan yang maksudnya mendapatkan janji-janji biar dipenuhi seutuhnya. Terus, nah di keadaan itu mereka mulai putus asa gitu karena di sini ya belum mengerti sesungguhnya ya memang waktu itu memang Yesus sudah bilang bahwa dia akan pergi sementara waktu itu maksudnya akan mati begitu, tapi mereka tidak nangkap atau mungkin ya waktu itu ekspektasinya mungkin ini kerajaan yang memang sudah dinubuatkan dan kayak tidak terlintas bahwa maksudnya rajanya akan mati begitu mungkin ya menurut saya setelah baca. Nah di situ mereka belum mengerti, kemudian ternyata pas itu Tuhan membuktikan dia bangkit lagi dari kematian. Nah, itu pengharapan mulai ada lagi. Jadi tambah luar biasa sih kalau membayangkan gitu. Oh, ternyata memang ini maksudnya ini yang benar-benar raja gitu yang mengalahkan maut, bukan hanya memerintah di maksudnya dunia dunia yang ini terang tinggali, tapi maut pun dia kalahkan begitu. Jadi kayak pengharapan itu muncul lagi, namun tetap setelah pengharapan itu muncul lagi, nyatanya Tuhan pas bangkit itu bukan langsung ingin menggenapi seluruh janji-janji itu secara utuh. Ya, belum akan digenapi hingga nanti kedatangan yang kedua kali. Nah, di sini pada titik Tuhan telah bangkit ini justru kita maksudnya menurut kita masih panjang ya. Menurut kalau dibayangkan menurut murid-murid waktu itu maksudnya sudah di situ. Habis itu mungkin Tuhan akan bekerja secara singkat untuk menggenapi semua itu. Tapi nyatanya Tuhan justru suruh orang bersiap-siap untuk menghadapi hari-hari begitu, hari-hari akhir begitu. Nah, di sini saya dapat bahwa ternyata belum lagi, maksudnya belum akan digenapi seutuhnya sampai masuk ke ya bagian yang kedua itu tentang ya Tuhan memberikan kita perintah di hari-hari akhir ini. Di sini hari-hari terakhir yang dimaksud adalah zaman di Perjanjian Baru sampai zaman sekarang. Itu sih kalau dalam bacaan yang saya dapatkan itu sampai zaman sekarang, tapi saya kalau lihat sepertinya bukan hanya sampai zaman sekarang sih. Kalau zaman sekarang sampai misalnya saya hidup, saya rasa bukan itu maksudnya, tapi zaman nanti sampai Tuhan datang kedua kali. Itu hari-hari terakhir yang Tuhan maksud untuk orang harus siap sedia begitu untuk menantikan itu. Nah, di sini juga dikatakan bahwa hari-hari terakhir ini adalah persimpangan dua zaman, yaitu di dunia kini dan di dunia yang akan datang. Nah, kerajaan Allah yang dimaksud masa kini itu yang disebut kerajaan Allah yang dimaksud masa kini itu dan yang akan datang itu, nah ini yang dimaksud dengan, kalau saya dapat dari bagian bacaannya ini, secara keseluruhan, ini yang dimaksud dengan masa kerajaan yang diproklamasikan begitu. Dan
maksudnya tanda kerajaan Allah telah datang itu diawali dengan kehadiran Tuhan Yesus. Nah, kalau wujud kerajaan itu dengan salah satunya wujud bahwa memang benar-benar ada kerajaan Tuhan di situ, kerajaan yang diproklamasikan bahwa di situ ada pelayanannya Tuhan, bisa disaksikan waktu Tuhan melayani murid-muridnya, mengajar dan lain-lain, memperlengkapi mereka begitu untuk menjadi warga kerajaan begitu yang sesuai dengan yang dinubuatkan sebelum-sebelumnya bahwa akan diperbarui juga umat-umatnya begitu, tidak hanya tanahnya dan tempat kediaman Allah juga, tidak hanya bumi yang baru begitu, tapi umatnya juga diperbarui. Nah, ini salah satu wujud nyata kerajaan itu telah ada begitu ketika Tuhan ada. Nah, di sini saya tertarik dengan di sini dibilang bahwa kerajaan itu telah dipersiapkan sejak dunia dijadikan. Berarti sudah clear yang kita bahas, sebelum di bab-bab sebelumnya begitu, bahwa memang benar-benar ini telah dipersiapkan sebelum dunia dijadikan, bahwa gambaran kerajaan yang sempurna itu memang harapan awalnya Tuhan begitu, namun rusak karena dosa. Jadi Tuhan telah mempersiapkan semuanya dengan segala bentuknya dengan begitu baik begitu. Dan nubuatnya itu juga sudah nyata diberitakan oleh nabi-nabi begitu. Cuma juga sih jadi pertanyaannya juga sih kalau saya pribadi, mungkin akan dapat di pendalaman kita bahwa kerajaan ini telah dipersiapkan sejak dunia dijadikan. Berarti sih kalau saya pikir-pikir, apakah di zaman perjanjian baru kerajaan ini memang belum ada, artinya masih dipersiapkan dan baru ada di zamannya sekarang ini, kerajaan yang ini kerajaan yang dijanjikan ini, atau bagaimana ya, nanti mungkin sebentar orang dapat jawabannya barangkali, atau ada yang mau tambahkan ya. Nah, di hari-hari terakhir ini torang akan lebih di bagian kedua ini, di hari-hari terakhir, kalau saya dapat sih akan ada ciptaan-ciptaan baru begitu. Artinya menerima Kristus dulu baru jadi ciptaan baru. Namun sekali lagi itu yang macam diharapkan murid-murid mungkin ya, harusnya dipenuhi sebenarnya sepenuhnya begitu. Nyatanya ya, kalau dibilang di sini bahwa berkat itu belum semuanya akan terang terima. Yang pasti orang sudah hidup dalam kasih karunia begitu. Kalau bisa dibayangkan sih, kalau menurut saya meskipun orang tidak menempati meskipun orang tidak berada di suatu kerajaan yang orang bayangkan barangkali, tapi orang sudah memiliki haknya begitu untuk ke situ. Itu sih jadi salah satu pengharapan besar di orang. Jadi meskipun belum semua berkatnya orang terima, tapi orang sudah ada jaminan tadi bahwa orang sudah ke sana. Maksudnya orang akan ke sana begitu. Jadi ketika orang jadi ciptaan baru dan menerima Kristus, memang secara nyata orang masih ada di dunia yang berdosa, tapi maksudnya belum di kerajaan itu yang orang angan-angankan ya. Tapi yang orang harap, tapi secara hak bersyukur terus malah justru diberikan hak istimewa untuk menempati kerajaan itu. Namun untuk sementara waktu orang harus hidup di dunia yang telah jatuh ini ya, ada dosa di sana, namun juga ada penghakiman. Ya, dari bagian 2 sini sih, kalau bagian 2 ini sih saya menyimpulkan itu sih, saya dapat bahwa kerajaan yang diproklamasikan itu adalah kerajaan di masa-masa zaman sekarang. Itu ya orang harusnya memproklamasikan Injil tadi sih, yang supaya Roh Kudus bisa bekerja untuk mendapatkan begitu manusia baru, itu ciptaan baru, dan mengenal Tuhan. Itu sih kalau saya dapat yang maksud dari kerajaan yang diproklamasikan, yaitu Injil yang diproklamasikan selama
masa kerajaan ini. Nah, satu hal sih yang menarik di bagian yang ketiga, yaitu kenapa ini harus ditunda. Benar juga ya, selama ini memang mungkin teman-teman terlintas kayak berjuang-berjuang begitu di masa-masa setelah bertobat, jatuh bangun, dan kayak capek begitu, dan sepertinya kayak lama begitu. Kenapa sih Tuhan tunda? Di sini juga sih, iya, kenapa saya dulu kayak jarang bertanya gitu. Maksudnya tidak sampai bertanya ke sini. Ini menarik sih, kenapa yang Tuhan tunda di sini. Kalau sini saya dapat sebenarnya tidak bisa juga dibilang ditunda sih, karena orang ini tidak bisa memposisikan waktunya orang itu sama dengan waktunya Tuhan. 2000 tahun saja itu hal yang singkat bagi Tuhan ya. Jadi ya harus mengerti lah bahwa waktunya Tuhan tidak sama dengan waktunya Tuhan. Jadi tidak akan berpikir bahwa ini hal yang tidak baik ketika Tuhan menunda-nunda begitu. Seakan-akan mungkin orang berpikir, Tuhan ini masih barangkali mungkin Tuhan mau tunggu orang ini berpaling, mungkin Tuhan ingin orang ini jatuh lagi dan dia dapati dalam keadaan jatuh baru dia mau datang begitu kedua kalinya. Kayak sia-sia kita berjuang selama ini, mungkin begitu. Namun itu sekali lagi bahwa waktunya Tuhan tidak sama dengan waktunya orang. Di sini sih Tuhan ingin bahwa supaya orang tidak goyah ataupun jangan jenuh begitu menanti dalam ketaatan dan pengharapan. Kemudian ini alasan yang saya dapat ketika baca bahwa Tuhan menunda sebenarnya agar lebih banyak orang yang berkesempatan mendengar Injil. Artinya Tuhan berikan masih ada waktu begitu supaya masih lebih banyak sih orang yang bisa mendengar begitu dan berbalik kepada Dia. Sebelumnya semuanya terlambat begitu. Ini juga jadi bahan refleksnya atau orang mungkin yang tadi mungkin jika mengeluh-ngeluh jatuh bangun begitu dan kenapa Tuhan lama begitu menggenapinya begitu. Kalau orang minta Tuhan genapi, saya pikir berarti kasihan yang orang tidak memikirkan yang lain ya barangkali. Karena orang hanya ingin orang yang cepat-cepat begitu menikmati itu, padahal yang lain masih banyak yang tidak mendengar, bahkan tidak mendengar. Jadi salah satu alasannya kenapa Tuhan menunda yang saya dapat bahwa Tuhan memberi kesempatan kepada banyak orang untuk mendengar. Kemudian ya ini sih sekali lagi ditekankan di bagian ini bahwa ini masa-masa kesempatan supaya orang bisa mendengar Injil ini masa-masa yang dimaksud dengan kerajaan yang diproklamasikan. Jadi Injil yang diproklamasikan di masa ini, di masa-masa kerajaan ini, di masa-masa sekarang ini. Mulai dari Tuhan datang sampai Tuhan datang kedua kali. Namun ini daripada orang memikirkan kapan Tuhan datang seperti yang telah dibahas itu, tadi Randy bilang bahwa ada orang mulai jenuh, barangkali tidak betul, atau barangkali orang sia-sia menanti, begitu. Daripada orang memikirkan yang itu, Tuhan padahal di sini justru Tuhan memberikan orang perintah yang besar, bahwa ada perintah di zaman kerajaan ini bahwa beritakanlah Injil. Begitu. Karena inilah kerajaan yang diproklamasikan, zaman di mana kerajaan yang diproklamasikan. Alasan kedua yang saya dapat yaitu karena Yesus peduli dengan semua ciptaannya. Jadi kalau misalnya baru murid-muridnya kemudian langsung dia genapi, kasihan yang lain tidak mendengarkan. Yesus tidak sempat menerima Tuhan, tidak sempat mendengarkan Injil. Nah, Tuhan peduli dengan yang semuanya, makanya masih diberi waktu begitu sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dan tugas kita untuk memberitakan, memproklamasikan Injil itu. Namun di balik itu, di balik perintah yang mungkin ya teman-teman juga mungkin ketika ditantang, baik itu memberitakan secara perbuatan maupun dengan kata-kata begitu, kepikiran mungkin ini hal yang berat. Namun ya di sini di zaman ini juga Tuhan berikan kita penolong, yaitu Roh Kudus, diutus di masa kerajaan ini, di zaman yang ini, di zaman kerajaan yang diproklamasikan untuk menolong orang memberitakan Injil. Dan di sini sebenarnya
mulai digenapi, sementara mulai digenapi, di sini saya dapat mulai digenapi bahwa inilah masa-masa orang mulai dipersatukan sesuai dengan nubuat yang sebelum, maksudnya janji-janji yang sebelumnya. Semua umat Allah itu akan dipersatukan, nanti akan ada di tempat yang sama. Ini prosesnya begitu. Orang akan sementara dipersatukan, teman-teman yang di daerah lain mungkin yang belum pernah mendengar, ketika sudah mendengar akan jadi satu bagian di dalam Kristus begitu. Ya, bisa orang bilang bahwa ya Tuhan tetap terus bekerja dan sedang menggenapi janjinya yang telah disampaikan. Jadi yang dimaksud dengan hari-hari terakhirnya itu di sini sudah diberikan bagian juga bahwa kronologinya itu kurang lebih Roh Kudus diutus, Injil diberitakan, Yesus datang yang kedua kalinya. Itu kurang lebih kronologi hari-hari terakhir yang dimaksud Tuhan gitu. Kemudian di sini di bagian kelima, kalau mungkin orang cari tahu lagi begitu, emang apa karya-karya Roh Kudus begitu di zaman sekarang ini. Ada beberapa karya, secara umum sih karyanya Roh Kudus itu memperluas kerajaan dengan cara memberikan lahir baru. Jadi bukan orang yang membuat orang bertobat, tapi Roh Kudus yang mengerjakan semua itu. Jadi itu salah satu karya untuk memperluas kerajaan itu memberikan lahir baru, termasuk juga memperlengkapi orang untuk mau begitu, untuk maksudnya teguh untuk mau melayani Kristus, dan bukan hanya itu, melayani juga ciptaan yang lain yang diharapkan Kristus sama-sama bergabung dengan orang, serta terus Roh Kudus juga yang menggerakkan orang untuk memberitakan Injil sesuai dengan kehendaknya. Kemudian karya Roh Kudus yang lain juga di zaman ini itu membantu kita melawan dosa. Jadi kan nanti orang itu akan dipersatukan ketika Tuhan sudah datang, maksudnya akan berada di kerajaan yang telah digenapi seutuhnya. Namun kan itu punya syarat bahwa harus orang-orang kudus yang di sana. Nah di sini juga Tuhan Roh Kudus melengkapi orang untuk itu melawan dosa begitu, mengingatkan orang begitu supaya kita berbuat kudus. Dan yang berikutnya itu yang kerajaan di sini sih saya dapat gambaran kerajaan Allah itu nanti umat Allah mulai diperbarui imannya begitu, orang semua itu tadi mulai dibentuk imannya, mulai menerima Kristus sampai menuju kekudusan. Itulah puncaknya dari kerajaan Allah. Bukan hanya itu, bukan hanya umatnya, tapi tempat kediaman Allah. Semua sih di sini yang dijanjikan seperti umat Allah diperbarui nanti. Kemudian tempat kediaman Allah juga itu diperbarui. Artinya di sini tidak memandang bahwa gedung-gedung atau bait Allah yang macam zaman perjanjian lama ya. Tapi orang sendiri begitu, di mana meskipun Tuhan sepigi, tapi Tuhan juga itu ada dengan orang sekarang di dunia berdosa ini gitu. Jadi Tuhan harus menempati tempat-tempat yang kudus, karena itu orang juga maksudnya tempat Tuhan itu diperbarui dan Tuhan itu tinggal di dalam orang. Jadi sembari orang beriman terus diteguhkan begitu, umatnya terus keadaan umatnya terus diperbarui, ya Tuhan tinggal di sana juga begitu di dalam orang. Kemudian selain itu juga yang saya dapat bahwa Allah menegakkan perintahnya maksudnya di masa kerajaannya, di gambarannya itu bahwa di sini zaman Tuhan menegakkan semua pemerintahannya begitu kan. Di pemerintahan itu kan ada banyak gambarannya begitu ya. Di dalamnya ada aturan lah begitu, ada penghakiman, namun juga di sini ada berkat begitu. Jadi di sini Tuhan menyatakan bahwa ini yang harus, maksudnya pokoknya ini yang Tuhan kehendaki, ini yang tidak begitu. Ini yang dikehendaki di kerajaan ini yang tidak. Dan bahwa Tuhan itu maha adil dan akan dihakimi, bahwa maksudnya yang tidak memenuhi dan juga tidak Tuhan akan bertindak tegas di kerajaan ini.
Namun juga di balik itu, hal yang paling disyukuri bahwa Tuhan memberikan berkat begitu di pemerintahannya begitu. Kurang lebih itu sih yang bisa saya sharingkan dari bagian ini, kurang lebih 16 halaman yang dibaca. Mungkin sudah terlalu panjang. Teman-teman jika ada yang mau tambahkan, saya beri waktu mungkin 5 menit lagi baru kita masuk dalam pendalaman Alkitab. Karena tadi agak telat 30 menit, nanti 30 menit berikutnya terang akan PA. Iya, kalau pengalaman yang orang Kristen ini, apa ya, saya cuma membacanya begitu sih. Silakan yang ada mau ditambahkan. Mungkin dari teman-teman yang baru join, barangkali ketika membaca ada yang ingin di-sharingkan. Atau ada yang mau ditanggapi dari tadi, mungkin ada yang salah saya sampaikan, mungkin atau tidak sependapat. Karena itu sih yang saya dapat ketika membaca. Barangkali teman-teman bisa beri pandangannya, mungkin jika ada yang berbeda. Dari Kak Rian, barangkali ada yang mau disampaikan. Kalau teman-teman lain belum ada. Kalau teman-teman lain juga mungkin bermasalah dengan audio, bisa diketik. Ya, ini ada bagan-bagan begitu juga ya. Di tampilan slide. Silakan Kak Rian kalau ada yang mau disampaikan. Oops, sorry. Tak sengaja saya tekan sentuh stop share. Kalau dari kasih cuma ingatkan ini. Di setiap bab pasti ada bagan begini. Nanti teman-teman putar sendiri HP-nya ya. Kalau laptopnya ya teman-teman putar melintang. Ya, teman-teman, di setiap akhir pembahasan pasti ada tabel dan juga ada diagram begini. Diagram ini ada tabel, kalau di gambar ini ada tabel, di bawah diagram. Ini akan sangat menolong kita untuk mengambil bagian penting dari setiap pembahasan begitu. Ingat bahwa setiap bab akan berfokus pada umat Allah, tempat kediaman Allah, dan pemerintahan Allah begitu. Kalau Allah memerintah pasti ada berkat Allah di situ. Di setiap bab yang kita pelajari, 3 hal ini akan terus dikumandangkan, akan terus disampaikan dengan pola yang sama terus begitu. Dari zaman ke zaman. Sejak dari Kejadian, nanti pada akhirnya di bab terakhir, bab 8 itu sampai akhir zaman begitu di kitab Wahyu. Jadi kita pelajari ada ringkasan ini. Jadi teman-teman, ketika kita melihat tabel atau bagan diagram, itu menolong kita untuk hanya melihat gambar atau tabel, kita dapat intinya begitu. Dan kiranya ini teman-teman bisa memperhatikan setiap tabel ini, dan ketika melihat tabel ini dari bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 yang sekarang, teman-teman akan melihat hal-hal ini yang ditekankan dari semula sampai sekarang begitu, perubahan demi perubahan dari umat Allah yang seperti apa sebelumnya, dari hanya satu keluarga, terus menjadi satu bangsa, dan kemudian
pada kerajaan yang dinubuatkan ini sudah akan berbicara tentang bukan hanya satu bangsa tetapi banyak bangsa, sudah termasuk bangsa di luar Israel. Sampai kerajaan yang telah datang itu kerajaan yang bukan hanya kerajaan Israel yang dulunya, tapi sudah diperbaharui. Bahkan kerajaan yang diproklamasikan ini itu berbicara tentang Israel yang baru, bukan hanya orang Yahudi saja, tapi orang bukan Yahudi juga termasuk kita, begitu. Dalam sebuah kerajaan yang sudah Tuhan bentuk, begitu, rencanakan seperti yang ditulis dan sudah disampaikan oleh Ferdi. Sebelum dunia dijadikan pun Tuhan sudah memiliki rancangan ini, begitu. Allah tidak aplikasi, begitu. Dan gambaran ini sangat menolong kita untuk melihat secara keseluruhan bagian dari Alkitab dan topik-topik yang sungguh memudahkan kita untuk melihat bahwa oh iya ya, seperti ini. Diagram juga di bawah itu menolong kita untuk melihat di mana penciptaan awalnya bagus, terus kejatuhan di dalam dosa, nanti Allah mulai berjanji akan memerintah, begitu, membentuk sebuah kerajaan yang bagus, dan seterusnya. Nanti tinggal tambah satu bagian lagi di sana. Dari itu saja sih yang dari Kak untuk mengingatkan akan hal ini. Mungkin cuma kesimpulan saja begitu. Yang dari penekanan di bab ini, sejauh mana sih kita melihat pentingnya kerajaan ini sehingga kita mau untuk memproklamasikan, begitu. Mari orang melihat sih sejauh mana kita melihat kerajaan yang sudah Tuhan tetapkan dari semula, seberapa mempesonanya kerajaan ini, begitu. Seberapa bagusnya kerajaan ini, seberapa besar ukurannya, atau seberapa berharganya kerajaan ini, sehingga itu yang mendorong untuk diproklamasikan. Mungkin itu sih yang menjadi perenungan saya untuk kita semua sih. Mungkin nanti akan terang diskusikan di dalam pendalamannya nanti. Itu saja Ferdi, tambahannya Kak. Oke, makasih Kak. Ya, selanjutnya terang akan masuk dalam pendalaman Alkitab. Nah, sebelumnya di sini saya mau tanya dulu teman-teman, ada yang sudah menyiapkan jawaban-jawabannya? Jawaban-jawaban pertanyaan ini, boleh raise hand kalau ada yang sudah menyiapkan jawaban-jawaban. Atau ada yang cuma baca begitu, maksudnya baca berulang-ulang ayatnya, tapi belum sempat menjawab begitu. Tapi di sini saya mau tanya dulu, ada yang sudah menyiapkan jawaban-jawabannya? Teman-teman bisa raise hand kalau ada yang sudah menyiapkan. Biar terang bisa maksimalkan waktu, efisienkan waktu. Kurang lebih 20-30 menit ke depan terang pendalaman Alkitab. Belum ada yang menyiapkan ini jawaban-jawabannya. Tapi mungkin teman-teman lain sudah baca. Karena belum ada, jadi ini saya mau bagi saja, boleh? Maksudnya bagi per bagian-bagian ini kan ada yang akan menjawab terkait dengan konteks yang di 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6, ada yang di 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 12, dan juga 2 Korintus 4 ayat 13 sampai 18 begitu. Biar ini menggalinya per orang-orang yang sudah dibagi begitu, mencari jawabannya maksudnya. Jadi pembacaannya itu di 2 Korintus 4.
Tunggu ya, saya lihat ini pesertanya. Butet dengan Randy baca yang bagian pertama. Maksudnya dipersilakan untuk menggali di bagian pertama begitu. Jadi akan menjawab di pertanyaan-pertanyaan itu. Selanjutnya untuk Setio sama Yudi itu di bagian kedua, baru habis itu saya sama Randy di bagian ketiga. Saya sama Aldi bagian ketiga. Kalian barangkali nanti di setiap itu mungkin bisa menambahkan apa-apa saja mungkin yang penting ditekankan atau agak meleset begitu jawabannya. Atau terang mau baca ulang ini satu kali. Semuanya sudah baca ini? Belum, Kak. Oh iya, berarti terang baca satu kali, baru habis itu tugas masing-masing dua-dua orang tadi untuk menggali ya. Biar terang sharingkan, Butet dan Randy sharingkan apa yang didapatkan di bagian itu. Kemudian di bagian kedua, Setio sama Yudi, bagian ketiga saya sama Aldi. Gitu. Tapi terang akan baca berurutan, berganti-gantian saja. Saya akan bacakan ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul ini Harta Rohani dalam apa ini? Saya buka Alkitab soalnya yang di situ agak kepotong kayaknya. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul ini Harta Rohani dalam Bejana Tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian, kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal, kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kami. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti yang tertulis, aku percaya sebab aku berkata-kata. Sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus
akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian firman Tuhan. Ya, silakan teman-teman yang belum menyiapkan jawaban, mungkin dipersilakan yang sudah dibagi tadi untuk menggali kurang lebih 10 menit, kemudian Terang akan sharingkan hasilnya. Teman-teman bisa baca langsung saja pertanyaannya di situ ya. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Mungkin Terang bisa bantu sama-sama. Atau ada yang mau diutarakan juga, silakan.
Baik, teman-teman, sudah dapat semua jawabannya? Ada yang belum dapat jawaban? Atau ada yang masih butuh waktu begitu? Yudi dan Setio, bagaimana di bagian 2? Agak ada beberapa pertanyaannya ini, lumayan banyak sih, tapi secara konteks jawaban-jawabannya ada dalam begitu, dalam konteks bacaan. Sudah dapat atau masih mencari? Halo, Setio atau Yudi? Kalau saya sudah dapat, Kak. Oke. Oke, Yudi juga sudah. Semua sudah ya? Randy sama Butet? Sudah, Kak, sudah. Oke, sip. Aldi aman? Aman, Kak, aman. Aman, oke. Ya, orang mulai dari bagian pertama di sini. Silakan mungkin Butet atau Randy ingin sharingkan apa-apa saja yang didapat. Saya duluan ya, Ren. Iya, silakan Butet. Kalau untuk yang bagian pertama itu yang di Korintus 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6. Itu pertanyaan pertama itu apa yang dapat kita pelajari dari teladan Paulus dalam penginjilan. Dari yang saya dapat itu pertama yang menjadi tanda kutip bagian dari pelayanan yang kita terima atau yang Paulus sendiri terima itu adalah bagian dari kemurahan Tuhan begitu. Jadi seharusnya kita mengerjakannya tidak tawar hati. Dalam artian kita tidak boleh bersungut-sungut ataupun tidak bersemangat, tapi kita harus mengerjakannya dengan bersungguh-sungguh. Terus di pasal yang kedua juga di 2-3 ditekankan juga bahwa ketika kita melakukan penginjilan atau memberitakan ya seharusnya kita memberitakan secara keseluruhan, tidak ada yang ditambah atau tidak ada yang tersembunyi, karena firman Tuhan adalah baik jika diperdengarkan oleh semua orang. Karena toh kita juga menceritakan Tuhan Yesus agar semua orang merasakan kemuliaan nama Tuhan. Gitu. Itu yang nomor pertama. Kalau yang kedua, untuk saya sendiri dari bacaan itu, apa yang menjadi kesulitan dalam tugas pelayanan adalah orang-orang yang masih tertutup hatinya, orang-orang yang menutup diri, dan biasanya orang-orang ini menurut bacaan itu sudah terbutahkan oleh dunia begitu. Mereka sudah menjadi hamba dunia sehingga sulit bagi mereka untuk membuka hati mereka untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ini hanya boleh terjadi oleh Roh Kudus itu sendiri yang mau membukakan hati orang itu. Kalau untuk yang ketiga, dorongan apa? Yang pasti dari bacaan itu Tuhan Yesus pasti menyertai melalui Roh Kudus, memampukan kita dalam memberitakan Injil ini. Bahkan di situ dikatakan bahwa terang dari Allah itu sendiri akan muncul dalam hati kita, sehingga orang-orang dapat melihat dan memperoleh terang itu dalam pengetahuan dalam memberitakan kabar baik. Itu dari saya. Dari Randy, disilahkan. Thank you, Butet. Silakan Randy. Oke, kalau dari saya, apa yang dapat kita pelajari dari teladan Paulus, di sini saya dapatkan bahwa Paulus rela memberikan dirinya, menyerahkan dirinya untuk memberitakan firman Tuhan.
Dan firman Tuhan yang Paulus sampaikan kepada setiap orang pada waktu itu tidak dikurang-kurangkan oleh Paulus sendiri atau memalsukan firman Tuhan. Paulus menyampaikan firman Tuhan dengan apa adanya kepada orang-orang tersebut. Kemudian apa yang membuat tugas pelayanan ini sulit, itu saya dapat pada ayatnya yang keempat, bahwa yang membuat sulit karena Paulus melayani orang-orang yang memang belum percaya kepada firman Tuhan itu sendiri gitu, orang-orang yang masih dibutakan dalam kehidupan dunia, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran dari Allah. Kemudian dorongan apa yang kita terima di sini, kegigihan dari Paulus sendiri dalam memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang, walaupun sulit memang, tapi Paulus rela gitu memberikan dirinya dalam memberitakan firman Tuhan dan selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dia dalam apa yang dia kerjakan. Demikian, terima kasih. Oke, makasih banyak Randy. Teman-teman di luar Randy dan Butet, jika ingin menambahkan, disilakan satu orang. Mangkal teman-teman ketika baca tadi juga ada yang didapat dan ingin menambahkan, silakan. Jika tidak ada, dari Kak Rian, ada yang ingin ditambahkan mungkin? Speakernya kah hidup? Iya, hidup on Kak. Oh, oke. Thank you untuk jawabannya. Kalau kasih melihatnya, ketika pelayanan penginjilan itu diberikan kepada setiap kita, mungkin orang akan berpikir ini adalah beban yang Tuhan taruhkan kepada kita. Ini pekerjaan yang tidak mudah. Kenapa Tuhan kasih begitu? Tapi kita dipanggil untuk mengerjakan pemberitaan Injil itu karena kemurahan Allah semata begitu. Yang sebenarnya kita tidak layak gitu. Kita tidak layak, tetapi Tuhan yang melayakkan begitu. Tuhan yang melayakkan, dan seperti Paulus katakan, menerima pelayanan ini dipercayakan dari jadi rekan kerjanya Allah. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang menurut mungkin pandangan kita ini satu hal yang memberatkan atau bagaimana. Tetapi yang sebenarnya mau bilang bahwa ketika kita dipercayakan untuk memberitakan Injil, itu kemurahan Allah yang sebenarnya kita tidak layak untuk ambil bagian dalam pemberitaan Injil ini. Tapi kita dilayakkan. Berarti ini hanya sebuah sama yang dituliskan sini, kemurahan Allah semata. Kemurahan Allah semata. Jadi kesimpulannya Kak, lihat ini bukan sesuatu hal yang yang memberatkan atau bagaimana. Mungkin kita bisa berpikir bahwa ini adalah hal yang spesial, keistimewaan yang Tuhan berikan untuk kita. Karena Tuhan sudah nyatakan sih, menyelamatkan kita dari hukuman kekal ketika kita percaya kepadanya. Dan itu dijamin gitu. Tuhan sendiri yang jamin. Mungkin itu sih. Mungkin itu tambahan Kak. Oke Kak, makasih banyak. Selanjutnya silakan sama Setio dan juga Yudi.
Yudi mungkin bisa silakan untuk jawab. Oke, saya duluan yang menjawab. Oke. Jadi pertanyaan di sini itu apakah yang dimaksud dengan harta ini? Setelah tadi saya membaca, saya di sini mendapatkan beberapa tafsiran ya yang saya dapatkan. Yang pertama itu yang saya dapat informasikan itu harta ini itu harta rohani yang Allah sudah kasih kepada diri kita begitu. Contohnya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Gitu. Jadi kita menerima kasih karunia itu sih yang harta yang paling luar biasa begitu. Apalagi diciptakan dengan segambar dan serupa dengan Allah. Baru yang kedua, dalam hal apa kita adalah bejana tanah liat. Kita kan sebagai manusia itu kenapa di sini diibaratkan bejana tanah liat? Karena bejana itu gampang pecah begitu rapuh. Itulah gambaran kita sebagai manusia, kita lemah gitu. Namun di saat kita lemah, Tuhan memberikan harta yang tak ternilai begitu di dalam diri kita, yaitu gambaran Yesus begitu. Sehingganya di dalam diri kita yang lemah, itu Tuhan memberikan kasih karunia yang begitu besar begitu kepada manusia. Baru dalam pertanyaan ketiga, bagaimana ayat 8 dan 9 mencerminkan pengalaman Anda dalam penginjilan. Jadi di pertanyaan ketiga, bagaimana kita mencerminkan pengalaman Anda. Jadi kita hidup itu memberitakan kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi bukan hanya cuma menginjilkan, tapi namun kita juga dalam kehidupan sehari-hari harus mencerminkan kalau di dalam diri kita itu ada Yesus begitu. Jadi seolah-olah orang melihat kita itu gambaran Allah begitu. Mencerminkan kehidupan Allah begitu. Baru yang keempat, mengapa Allah mengizinkan kita menjadi lemah? Jadi di sini lemah sama dengan tak berdaya begitu. Kenapa Allah mengizinkan? Supaya kita di kehidupan kita sehari-hari kita menggantungkan diri kita kepada Yesus begitu. Seolah-olah jangan kita menyombongkan diri begitu. Namun ada maksud lain begitu ketika Tuhan membuat kita lemah karena Tuhan ingin menunjukkan kuasanya dalam hidup kita begitu. Jadi kita menggantungkan hidup kita kepada Allah begitu. Enggak seharusnya kita bersikap yang angkuh begitu, seolah-olah manusia yang paling tinggi dibandingkan Allah begitu derajatnya. Baru yang kelima, dorongan apa yang diberikan kepada kita dalam kelemahan kita gitu. Jadi suatu kekuatan begitu, Tuhan selalu menyertai kita begitu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan tetap menuntun kita dan selalu memberikan yang terbaik untuk kita gitu. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih banyak Yudi. Silakan Setio. Iya. Di sini untuk untuk pertanyaan yang pertama itu apakah yang dimaksud dengan harta ini? Di sini saya dapatkan yaitu pada ayat yang ketujuh yaitu bahwa harta ini maksudnya kuasa begitu, kekuatan gitu. Yang kuasa dari Allah, dari Tuhan kan berarti Roh Kudus begitu, berarti Roh Kudus yang ada sama-sama dengan kita begitu. Baru untuk pertanyaan yang kedua, dalam hal apa
kita adalah bejana tanah liat, itu saya dapat dalam ayat yang ke-8, yaitu dalam segala hal begitu, bahwa di sini yang saya dapat bahwa Roh Kudus itu atau kuasa yang Tuhan berikan itu ada sama-sama dengan kita itu dalam segala hal, baik susah, senang, duka, ataupun pokoknya itu kuasa yang Tuhan berikan akan sama-sama atau senantiasa bersama-sama dengan kita begitu. Baru pertanyaan yang ketiga, bagaimana dalam ayat 8, 9 sampai 9 mencerminkan pengalaman Anda dalam penginjilan, yaitu dalam ayat yang ke-9, Pak, yang kita rasakan ketika kita melakukan penginjilan, yaitu pertama ada rasa ditindas, dianiaya, habis akal, habis tenaga. Itu yang dikatakan ayat 8 dan 9. Baru untuk untuk pertanyaan yang ke-4, mengapa Allah mengizinkan kita menjadi lemah? Yaitu bahwa supaya Yesus itu, yang saya dapatkan ya pada ayat yang ke-10, itu bahwa supaya Tuhan Yesus itu nyata dalam hidup kita, begitu kuasa Tuhan itu nyata hidup kita. Mungkin kalau contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kalau orang gambarkan, kalau seandainya orang di posisi senang terus, misalnya tidak senang, dalam keadaan baik begitu, apa semua yang kita inginkan, semua yang kita miliki itu ada gitu, terpenuhi dengan diri kita. Di situ kita mungkin akan akan lupa akan Tuhan yang bakasih itu semua, dan itu bahwa, dan di situ kalau di saat seperti itu mungkin kita akan mengandalkan kekuatan kita, itu kuasa ya, kekuatan diri kita sendiri begitu, bukan kekuatan dari Tuhan itu. Baru pertanyaan yang ke-6, dorongan apa yang diberikan kepada kita dalam kelemahan kita? Di sini yang saya dapatkan juga bahwa dorongannya yaitu penyertaan Tuhan Yesus begitu, itu atau kuasa begitu, kuasa Tuhan Yesus yang Tuhan berikan dalam diri kita di saat kita dalam keadaan lemah begitu, sekalipun dalam keadaan lemah begitu. Itu sih yang saya dapat. Terima kasih. Oke, makasih banyak Yudi dan juga Setio. Teman-teman, selain Yudi dan Setio, jika ada yang ingin ditambahkan begitu, disampaikan terkait pertanyaan tadi, barangkali teman-teman juga sempat membaca, kemudian ada yang didapatkan dan ingin menambahkan, dipersilakan. Saya Kak mau menambahkan. Iya, silakan Aldi. Kalau dari saya cuma mau soal yang nomor 2, dalam hal apa kita adalah bejana tanah liat. Jadi menurut saya itu memang yang sependapat juga sama yang Hadi bilang, orang dalam hal segalanya, dalam hal kehidupan. Jadi orang itu kayak bejana tanah liat di tangan Allah begitu. Jadi orang itu produk ciptaan Allah ataupun buatan Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu istilahnya buatan Allah ataupun memang campur tangan Allah. Jadi itu rencana Tuhan. Jadi orang tetap harus istilahnya bersyukur, walaupun memang akhirnya orang jatuh bangun mungkin dalam masalah ataupun dalam rintangan yang seberat apapun, tapi percaya penciptanya orang ini lebih besar lah istilahnya. Orang pasti akan melewati masalah itu dan pasti akan menerima berkat-berkat yang melebihi dari penderitaan yang orang alami begitu Kak.
dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi silakan jika masih ada yang menambahkan. Kalau dari saya menambahkan pertanyaan pertama itu di bagian Dorang Setio bahwa harta yang dimaksud itu kalau yang saya dapat selain yang Dorang Setio dan Yudi sudah sampaikan, yang saya dapat juga adalah harta itu adalah Injil. Itu yang harta yang diberikan ke orang. Yang lain silakan jika ada. Kak Rian, jika ada silakan Kak. Dari Kak Siso, apa ya? Pasti dengan teman-teman. Ya kalau Kak Rinka sih sama dengan Ferdi, harta itu Injil. Ya bahasanya harta rohani. Harta yang punya kuasa Tuhan yang luar biasa, karena Injil punya kuasa untuk menyelamatkan gitu. Untuk meringkas semuanya, ya Injil itu, keselamatan itu yang Tuhan anugerahkan di dalam Kristus begitu. Gambar dan rupa Allah, ya ketika Injil itu kita percayai, Kristus juga ada di dalam kita, sehingga gambaran Kristus itu yang akan ada di dalam kita begitu. Dan Injil itu dipercayakan kepada kita, diberikan kepada kita yang hanya bejana tanah liat. Dan ini harus menyadarkan kita bahwa betapa lemahnya kita, tetapi Allah mempercayakan sesuatu hal yang berharga begitu. Teman-teman kalau membayangkan hal ini, saya membayangkan ketika orang punya sesuatu yang berharga, pasti orang tidak mau menyimpannya di apa ya, pada tempat yang itu tidak terasa tidak nyaman atau mudah untuk dibongkar atau gimana kayak gitu. Pasti orang mempercayakan pada sesuatu yang menyimpannya di suatu yang tempat yang aman begitu. Tetapi Allah dengan apa ya, dengan kasihnya yang besar mempercayakan harta yang paling berharga itu di dalam hidup kita masing-masing begitu. Supaya ini menunjukkan bahwa bukan kita yang kuat tetapi Tuhan yang terus memelihara dan menjaga harta itu. Jadi dari ini kau belajar bahwa topik tentang percaya Injil, keselamatan itu bukan kita yang menjaganya sampai selesai begitu. Tetapi Allah sendiri yang menjaganya begitu. Dan firman-Nya tidak pernah hilang. Ya Tuhan mengenal setiap dombanya dan setiap orang yang ditarik, yang dipanggil oleh Allah, itu akan Allah menjaganya. Bapa dan Yesus akan menjaga setiap orang yang percaya dan memegang erat. Tidak ada orang pun yang bisa melepaskan. Jadi ini yang membuat menyadarkan kita bahwa soal tentang menikmati kehidupan yang akan datang, itu bukan semata-mata usahanya orang untuk mempertahankan, tetapi Allah sendiri yang menjaga itu. Itu yang membuat kita nyaman untuk menikmati hari-hari ini, bukan dengan rasa khawatir akan kehilangan hidup yang kekal, dengan berusaha untuk melakukan apa yang baik, tetapi kita melakukan sesuatu hal yang baik karena Tuhan yang menjaganya, menjaminnya nanti gitu. Bukan karena ketakutan kehilangan, tetapi rasa syukur karena kita pasti akan menikmatinya. Itu tambahan dari Kak sih tentang ini. Thank you, Fer. Halo? Kasih Kak. Thank you. Ya, selanjutnya masuk di yang bagian ketiga. Ya. Aldi mau duluan atau saya?
Terserah Kak. Saya Judang ya. Iya. Kalau di sini ketika baca keseluruhan tadi dan juga menggali yang 2 Korintus 4:13-18 di sini seharusnya kan pertanyaannya apa yang menjadi pengharapan kita, di sini saya dapat bahwa yang menjadi pengharapan kita itu seharusnya dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Kemudian yang selanjutnya itu jadi pengharapan kita seharusnya begitu semakin banyak yang kita seharusnya berharap semakin banyak yang percaya begitu sehingga semakin melimpah juga ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Bukan berarti ketika orang-orang percaya itu kurang, kemuliaan Allah berkurang juga, tidak begitu juga sih. Selanjutnya yang menjadi pengharapan kita itu yang saya dapatkan yaitu bahwa ya Roh Kudus terus memperbarui iman kita dan batin kita sehingga kita siap sebagai umat kerajaan Allah nantinya begitu. Dan yang selanjutnya yang jadi pengharapan kita itu ada ayat 17 bahwa sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi yang jadi pengharapan kita seharusnya yang kekal ini, yang melebihi kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi yang kayak penderitaan tadi itu tidak akan seberapa untuk kita lewati begitu. Untuk yang pertanyaan berikutnya, perbedaan apa yang dihasilkan pengharapan itu terhadap kita sekarang? Kalau sini, mungkin kalau kita yang dulu ya, dulu berlomba-lomba untuk hal-hal yang lain begitu, hal-hal yang duniawi, apakah itu kekuasaan, harta, pengikut, atau agar disukai orang lain dan yang lain-lain begitu. Kalau di sini saya dapat di ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi mereka lebih memperhatikan yang tak kelihatan atau yang kekal itu. Artinya memperhatikan sini kalau menurut saya lebih fokus pada hal-hal yang kekal. Ini yang membedakan yang dihasilkan dari pengharapan itu. Seharusnya kita yang dulu begitu, misalnya seharusnya perbedaan yang dihasilkan sebelum ada pengharapan itu dan juga ketika mendengar pengharapan itu dan percaya akan pengharapan itu, seharusnya kita lebih berfokus kepada hal-hal yang kekal. Itu, terima kasih. Silakan Aldi. Ya, kasih Kak. Jadi kalau dari saya di dalam 2 Korintus 4 ayat 13-18 apa yang bisa menjadi pengharapan kita itu ya kurang lebih sama. Yang pertama itu bahwa kemudian orang itu yang kita yang umat yang percaya kepada Yesus Kristus itu akan kemudian dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus begitu, dan juga akan mendapatkan kasih karunia yang melimpah. Kemudian dalam tubuh kita yang secara fisik istilahnya semakin hari semakin melemah begitu, tapi tidak dengan roh Allah yang hidup di dalam kita. Karena sesuai dengan ayatnya yang ke-16, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi roh Allah yang hidup di dalam tubuh kita itu bukannya semakin hari semakin melemah, namun semakin hari semakin bertumbuh begitu atau semakin kuat. Kemudian yang ketiga itu bahwa kita itu tidak boleh kehilangan pengharapan terhadap Tuhan karena setiap permasalahan yang kita hadapi. Jadi walaupun permasalahan apapun yang kita hadapi, ya orang tetap harus berpengharapan karena seperti yang dikatakan ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi walaupun jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi walaupun masalah sebesar apapun, Tuhan tetap akan menyertai kita begitu, tetap akan bersama-sama kita, dan bahkan
setelah masalah itu pun selesai, akan datang berkat yang lebih besar daripada masalah kita begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, perbedaan apa yang kemudian bisa dihasilkan dari pengharapan itu terhadap kita sekarang? Jadi kalau perbedaan itu bisa dikatakan ya sangat besar ya, karena kalau pribadi, maksudnya secara pribadi saya setelah tahu begitu, setelah paham dengan pengharapan itu ya lebih istilahnya lebih senang gitu, lebih termotivasi untuk menghadapi segala rintangan. Jadi tidak perlu apa ya, khawatir lagi, ragu-ragu, takut untuk melangkah, apalagi mencoba hal-hal yang baru ataupun mungkin takut apa namanya, gagal dalam suatu hal, tapi karena Tuhan menyertai kita selalu, jadi orang tidak perlu takut begitu. Kira-kira begitu, Kak. Makasih. Oke, terima kasih. Yang lain silakan jika ingin menambahkan. Jika tidak ada, Kak Rian, barangkali ada yang mau disampaikan, ditambahkan. Ada, kita bisa menambahkan keseluruhan. Halo, kedengaran suaranya, Kak? Iya, Kak, silakan. Oh iya, mungkin saya hanya melihat secara keseluruhan bagian ini. Saya coba tampilkan satu. Ada yang sampai ayat berapa ya? 18 ya. Iya, Kak, sampai 18. Sudah kelihatan? Ya. Sebelum bagian ini dipelajari, kita coba melihatnya dan membaginya. Ternyata pembagiannya Kak sama dengan pembagian yang di buku itu. Ketika membaginya dalam beberapa 3 bagian begitu. Bagian pertama Kak melihatnya seperti ini. Mungkin ini Kak hanya memberikan garis besarnya begitu. Garis besarnya dari apa yang sudah kita pelajari malam ini. Bagian pertama itu Kak beri topik memberitakan harta rohani itu. Harta rohani yang di mana adalah Injil itu. Dan kita melihat Paulus melakukan itu. Dan Paulus melakukan itu semua, itu pun sehingga Kak bilang ini bukan sesuatu hal yang memberatkan, tapi ini adalah hak istimewa yang Tuhan berikan. Karena itu cuma seharusnya kita tidak layak sih, tapi Tuhan yang layakkan. Sehingga dibilang oleh kemurahan Allah begitu. Kemurahan Allah semata kita dipercayakan menjadi rekan kerjanya untuk memberitakan Injil ini. Tetapi kita tahu bahwa kita orang yang lemah karena Injil itu dipercayakan kepada kita di dalam bejana tanah liat begitu. Harta rohani itu ada di dalam bejana tanah liat dipercayakan. Jadi itu hal yang tidak mudah begitu. Dan ini mungkin akan memberatkan kita, menyulitkan kita untuk berpikir bagaimana menjaganya, bagaimana memberitakannya. Tetapi disitulah letak kekuatan yang tidak ada bandingannya. Ketika kita menyadari betapa lemahnya kita, maka kuasa Tuhan akan bekerja sempurna begitu. Ketika Tuhan yang bekerja, maka itu melebihi dari kekuatan kita begitu. Itu dua hal yang Kak bilang itu sangkut paut, dan itu jangan pernah untuk dilupakan ketika kita memberitakan Injil. Kita hanya bejana tanah liat yang dipakai oleh Allah begitu. Yang dipercayakan harta yang paling berharga gitu, harta rohani. Ya kalau penjelasannya Kak menulis begini. Kalau teman-teman kasih besar sendiri ya, yang bejana tanah liat, pelayan itu seperti bejana tanah liat yang rapuh, mudah pecah,
Bayangkan Allah mempercayakan Injil pada sesuatu yang rapuh. Jika bejana itu pecah, maka Allah akan memperbaikinya. Jika bejana bisa terus bertahan dengan baik, itu karena topangan dari Allah yang menjaga firman-Nya. Kekuatan yang dimiliki oleh pelayan itu, atau pemberita Injil, semata-mata dari Allah. Kita bisa karena Allah, ya, hanya oleh anugerah semata, begitu. Kita mampu untuk menyampaikan. Dan tantangannya memang berat ketika ada orang yang tidak percaya, begitu. Ketika kita menyampaikan, tetapi tidak usah pusing untuk hal itu. Di sini, jika memang ada orang yang tidak percaya menerima Injil, berarti itu bukan karena kesalahan kita, itu bukan karena ketidakmampuan kita, sehingga ada lagi yang membuat orang percaya kepada Injil hanya Roh Kudus, begitu. Dan di situ dibilang, ya mereka dibutakan oleh ilah zaman ini, yang mereka mungkin digalakkan dengan terang Injil itu. Mungkin mereka lebih suka akan ilah dunia ini dibandingkan Injil. Tapi itu dipersiapkan Allah untuk orang-orang yang akan mati kekal, begitu. Bukan Allah tidak punya kasih, tetapi mereka lebih memilih untuk tidak percaya, begitu. Itu bagian pertama dan kedua. Bagian ketiga, Kak, melihatnya seperti ini, seperti yang dijelaskan Ferdi dan juga Aldi. Kak melihat dua paragraf ini, melihat sebab dan akibatnya. Ada 3 sebab akibat yang Kak lihat di sini, tapi di perikop-perikop selanjutnya akan dilihat. Tapi bagian ini sebab akibat yang pertama, saya menulis seperti ini, sebab A ini berkaitan tentang keyakinan akan kebangkitan. Jadi iman itu mendorong untuk membagikan harta rohani, memang iman mendorong untuk membagikan harta rohani. Dari ayat 13 sampai 15 itu, ini bentuk keyakinan, bentuk pengharapan bahwa akan menikmati hidup kembali atau kebangkitan bersama-sama dengan Kristus, atau bisa bilang menikmati hidup yang kekal, dengan kata lain seperti itu. Dengan keyakinan seperti ini, bahwa nantinya akan menikmati hidup yang kekal, maka akibatnya mati pun akan siap, apalagi menderita, begitu. Kalau cuma menderita, begitu, siap menderita, akan siap mati. Itulah yang Paulus tuliskan, begitu. Ya, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari dan seterusnya, begitu. Dan lain memberi judul tidak tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ini hal-hal yang kita pelajari di malam hari ini. Karena Injil, kita bisa memiliki kehidupan setelah kematian, akan bangkit bersama-sama dengan Kristus, akan membangkitkan kita dan hidup kekal, begitu. Dan kehidupan kekal ini akan mendorong kita untuk siap dengan keadaan yang ada, begitu. Kan siap mati kalau tidak melihat kalau lihat pekerjaan Paulus, begitu. Dia sudah alami. Dia sudah lakukan, begitu, kerjakan. Kalau kita melihat penjelasan di atas, begitu, bagaimana dia ditindas, dia niaya, ditinggalkan sendirian, dihempaskan, namun tidak binasa, begitu, karena Allah yang terus memelihara harta itu. Dan sekali lagi yang Kak bilang, itu adalah kekuatan yang asalnya dari Tuhan. Ketika kita sadar kita lemah, maka di situ kita kuat. Itulah yang firman katakan melalui Paulus, di saat aku lemah, di situ aku kuat. Dan kelemahan kita, di situ justru kekuatan kita yang sepenuhnya karena Tuhan sempurna dengan kuasanya bekerja, begitu, di dalam hidup kita. Ketika kita mengetahui akan hal ini, kita hanya mengingatkan, menggarisbawahi hal yang penting setelah kita belajar akan hal ini, khususnya di ayat yang ke-13 dengan 14. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga kata-kata. Ayat 13 maksudnya. Firman berkata bahwa aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Karena itu Paulus percaya akan Injil ini yang menghidupkan, yang menyelamatkan,
Sehingga itu ia memproklamasikannya berkata-kata. Yang jadi pertanyaan perenungan bagi kita percaya akan Injil yang menyelamatkan itu? Kalau memang kita percaya, seharusnya kita pun memproklamasikannya. Itu mungkin pertanyaan refleksi sih bagi kita. Penjelasan Kak. Thank you, Ferdi. Oke Kak, thank you. Makasih untuk sharingnya. Oke, ada 2 bagian di bawah itu ringkasan. Ini berkaitan dengan refleksi pribadi sih teman-teman. Pertanyaannya ditujukan kepada Anda, kita-kita yang belajar ini. Kalau dari saya, sih teman-teman bisa sharingkan begitu di grup saja. Barangkali itu bisa memotivasi satu sama lain di antara kita, apa yang bisa teman-teman jawab dari 2 pertanyaan ini, bagaimana Allah telah menantang Anda melalui perikop ini, dan apa yang dapat Anda lakukan untuk mencoba menerapkan pesan yang ada di dalamnya. Itu teman-teman bisa sharingkan di grup begitu. Apa yang teman-teman ingin sampaikan terkait 2 pertanyaan ini. Dan semoga ini juga kan bisa memberkati satu sama lain. Waktu kita sudah mau jam 9, kurang lebih kita tadi mulai jam 7, karena menunggu di room itu setengah jam. Jadi sudah lewat waktu kita 1 jam berapa menit ya? 55 menit. Seharusnya 1 jam 30 menit. Namun terima kasih banyak karena teman-teman sudah aktif berpartisipasi untuk pembekalan malam hari ini. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah menyediakan waktu untuk bergabung. Sudah menjawab juga. Gitu. Terang akan mengakhiri. Namun sebelum itu, jika ada yang teman-teman ingin menyampaikan sebelum ditutup, dipersilakan. Atau barangkali ada yang semua menyampaikan ini bagian ringkasannya di sini juga, kali silakan. Atau bagaimana teman-teman, itu kita sharingkan di grup, maksudnya teman-teman silakan kirim begitu tanpa ada respon balik begitu. Maksudnya kita tidak mendiskusikan lagi karena itu pribadi-pribadi ya, setiap pribadi begitu. Jadi tinggal dikirimkan saja dan yang lain barangkali bisa baca dan juga saling memberkati. Atau kita akan sharingkan sekarang. Bagaimana teman-teman? Jika tidak ada tanggapan, berarti kita sharingkan di grup saja ya 2 bagian ini. Begitu. Boleh, Kak. Jadi singkat-singkat saja begitu penjelasannya. Apa yang menantang torang begitu, kemudian apa yang ingin torang coba lakukan ya begitu. Jadi itu saja. Kita akan akhiri pertemuan pada malam hari ini. Mohon kesediaan dari Aldi untuk menutup dalam doa. Baik, teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, selamat malam ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, karena kembali lagi kami anak-anak bani Bapa kembali berkumpul walaupun hanya di dalam room meeting ini.
Namun biarlah Engkau Bapa yang terus menyertai dan juga mengajarkan kami untuk selalu berpengharapan kepadamu dan juga dapat memproklamasikan kerajaan-Mu di dalam dunia ini ya Bapa. Ya Bapa, biarlah apa yang tadi dapat kami sharingkan maupun kita diskusikan bersama-sama tadi ya Bapa, biarlah semua itu dapat kami terapkan maupun bagikan ke dalam lingkungan kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Ya Bapa, mungkin hanya doa kami ya Bapa, semoga sempurnakan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih banyak sudah bergabung.